Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 821. Bagi Luo Xiu, klan Ji sebenarnya tidak memiliki tempat khusus di hatinya. Bahkan di masa lalunya sebagai Taishan King, ia lebih berfokus pada mengejar jalan Dao, meskipun pernah berinteraksi dengan banyak orang, tetapi jarang sekali ada hubungan emosional yang mendalam. Namun, Luo Xiu berbeda dengan Taishan King. Mungkin karena keterlibatan Ji Wushuang, ia merasa perlu untuk menebus sesuatu bagi klan Ji. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyerahkan bunga lotus 9 kelopak kepada mereka. Klan Ji saat ini sudah mengalami kemunduran besar. Jika tidak, dalam rentang waktu yang begitu panjang, mereka pasti memiliki lebih dari beberapa dewa agung, bahkan dewa iblis tingkat 7 seharusnya sudah muncul. Bunga lotus 9 kelopak, meskipun hanya sebagian dari bunga lotus surga, tetap mengandung keajaiban dari hukum waktu, yang cukup untuk memperkuat dasar kekuatan klan Ji. Selain itu, memberikan bunga lotus 9 kelopak kepada klan Ji juga memungkinkan Luo Xiu mengalihkan perhatian dari berbagai kekuatan besar yang saat ini mengawasinya. Ia tidak ingin setiap kali keluar untuk berlatih atau berkultivasi, dirinya harus terus-menerus diawasi oleh para ahli yang kuat. Memberikan bunga ini juga menjadi semacam ujian bagi klan Ji. Jika mereka dapat bertahan menghadapi tekanan dari berbagai kekuatan besar, barulah mereka benar-benar memiliki modal untuk kembali berdiri tegak di dunia ini. Di depan banyak mata yang menyaksikan, Luo Xiu langsung menyerahkan bunga lotus 9 kelopak kepada Ji Xuankong. Dengan ini, Luo Xiu merasa telah membalas budi Ji Xuankong yang pernah memberikan warisan kitab pil kepadanya. Mengenai bagaimana klan Ji akan mengelola bunga ini, Luo Xiu tidak akan ikut campur. Meskipun kehilangan bunga lotus 9 kelopak berarti ia melepas salah satu kartu truf terkuatnya, Luo Xiu masih memiliki pecahan dari roda reinkarnasi yang cukup menjadi senjata pamungkasnya. Selain itu, hukum waktu yang terkandung dalam bunga ini juga tidak sepenuhnya cocok dengan teknik dewa perubahan yang ia kultivasi. Luo Xiu, ini, bahkan Ji Xuankong dan 3 tetua klan Ji lainnya tampak sangat terharu. Bunga ini adalah harta hukum, dan meskipun tidak lengkap, di 3000 dunia besar, ini adalah harta yang luar biasa langka. Hukum berada di atas aturan, dan hanya mereka yang memahami hukum yang dapat memecahkan belenggu dan mencapai tingkat dewa iblis tingkat 7. Di tingkat ini, seseorang baru dianggap sebagai dewa iblis tingkat atas, memasuki jajaran para ahli sejati. Dalam hierarki dewa iblis dari tingkat 1 hingga 9, tingkat 1 hingga 3 adalah tingkat bawah, 4 hingga 6 adalah tingkat menengah, dan tingkat 7 ke atas adalah tingkat atas, dengan tingkat 9 sebagai puncaknya. Mereka yang melampaui tingkat 9 disebut tertinggi. Dulu, klan Ji sangat kuat. Namun, setelah berbagai bencana besar, banyak warisan mereka yang hilang, sehingga mereka tidak pernah menghasilkan dewa iblis tingkat 7 selama bertahun-tahun. Ini karena mereka kekurangan warisan yang berhubungan dengan hukum. Di antara banyak hukum, hukum waktu adalah salah satu yang paling kuat dan tingkat atas. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak mampu menjaga bunga ini. Lebih baik aku menyerahkannya kepada klan Ji. Aku percaya hanya klan Ji yang dapat memaksimalkan manfaat dari harta ini, kata Luo Xiu dengan senyuman. Dengan kekuatan pemimpin klan Ji, yang berada di tingkat akhir Dewa Agung, jika ia memegang bunga lotus 9 kelopak, ia mungkin tidak akan lebih kuat dari seorang Kaisar Agung, tetapi ia pasti akan sulit dikalahkan. Ditambah dengan teknik dan kemampuan yang dimiliki klan Ji, bahkan Kaisar Agung Zantian sekalipun akan sulit melawan mereka. Namun, saat bunga itu diserahkan, perubahan besar terjadi. Boom! Dengan suara gemuruh yang menggetarkan, ruang di atas klan Ji terbelah, dan sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari langit, mencoba merebut bunga lotus 9 kelopak secara paksa. Berani sekali, tetua perempuan klan Ji berteriak dengan nada dingin. Ia mengangkat tangannya, menciptakan pusaran besar dari elemen air dan api yang saling berputar, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Puff! Tangan besar itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, ini hanyalah awal. Banyak kekuatan besar yang bersembunyi di bayang-bayang kini tidak lagi bisa menahan diri. Begitu bunga lotus 9 kelopak muncul, mereka semua melepas penyamarannya dan bergerak untuk menyerang. Boom! Boom! Dua kekuatan besar lainnya muncul dari dalam dunia rahasia klan Ji. Klan Ji mengerahkan 5 tetua mereka, sementara pemimpin klan tetap berada di dalam. Kelima tetua ini terdiri dari 2 dewa agung tingkat awal, 2 di tingkat menengah, dan 1 lagi berada di tingkat akhir tingkat 7. Kelima tetua ini membentuk formasi serangan gabungan, memanfaatkan kekuatan formasi untuk melawan 10 lebih dewa agung yang menyerang secara bersamaan. Pertempuran besar segera pecah. Awalnya, para penyerang mencoba saling mengukur dan berhati-hati.
Tetapi begitu bunga lotus 9 kelopak muncul, semua orang menunjukkan niat mereka yang sebenarnya. Pertempuran antara Dewa Agung adalah sesuatu yang Luo Xiu tidak dapat ikut campur. Oleh karena itu, ia segera mundur kembali ke dalam dunia rahasia klan Ji. Dari dalam, ia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengamati pertempuran di luar, penasaran seberapa besar kekuatan dan fondasi klan Ji saat ini. Sebagai salah satu klan paling kuat di masa lalu dunia atas, klan Ji tentu memiliki teknik rahasia mereka sendiri dengan kekuatan luar biasa. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Meskipun banyak Dewa Agung yang menyerang, mereka tidak berniat mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan 5 tetua klan Ji yang bekerja sama dalam formasi, bahkan 10 lebih Dewa Agung sekalipun sulit untuk menembus pertahanan mereka. Niung, getaran ruang yang hebat tiba-tiba menggema, dan patung salah satu leluhur klan Ji yang berada di depan aula besar bergerak. Patung itu berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat keluar dari dunia rahasia klan Ji, diiringi oleh jeritan memilukan dari luar. Seorang tetua tingkat awal Dewa Agung dari Paviliun Tianlu langsung tercabik-cabik oleh kilatan cahaya itu, darahnya memercik ke langit. Patung leluhur ini adalah salah satu dari sedikit warisan yang tersisa dari klan Ji. Patung-patung itu mengandung kehendak para ahli puncak dari generasi sebelumnya. Meskipun kehendak itu telah melemah karena berlalunya waktu, kekuatannya masih jauh melampaui kemampuan seorang Dewa Agung untuk dilawan. Kematian seorang Dewa Agung langsung memicu kegemparan besar. Para Dewa Agung yang sebelumnya ikut serta dalam pengepungan langsung ketakutan dan banyak yang memilih mundur. Dengan begitu, pertempuran besar ini pun berakhir. Nama klan Ji kini akan mengguncang 3000 dunia besar untuk waktu yang sangat lama. Dalam beberapa waktu berikutnya, Luo Xiu tetap tinggal di klan Ji. Kehadiran cahaya pedang Ji Wushuang dan pemberian bunga lotus 9 kelopak adalah berkat besar bagi klan Ji. Oleh karena itu, ketika mendengar Luo Xiu akan segera menerobos tingkat Kaisar Dewa, pemimpin klan Ji secara pribadi mengirimkan banyak sumber daya kepadanya. Mencapai tingkat Kaisar Dewa adalah hal yang sangat penting bagi Luo Xiu. Kekuatan kultivasi adalah faktor utama yang membatasi kemampuannya. Dengan mencapai tingkat Kaisar Dewa, ia akan dapat menyempurnakan dan meningkatkan pemahamannya tentang hukum hingga tingkat ke-8. Biasanya, seorang kultivator hanya dapat mencapai tingkat ke-8 hukum ketika berada di tingkat Dewa Agung. Namun, Luo Xiu hanya membutuhkan tingkat Kaisar Dewa untuk melakukannya. Bahkan, jika tidak dibatasi oleh tingkat kultivasi, ia bisa langsung memahami hukum tingkat ke-10, atau bahkan aturan. Namun, peningkatan tingkat kultivasi tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Itu membutuhkan landasan yang kuat, melalui proses yang stabil dan mantap. Ketika Luo Xiu mencapai tingkat Kaisar Dewa, tidak hanya kekuatan pribadinya yang akan meningkat secara signifikan, tetapi juga kemampuan formasi dan alkimianya akan meningkat ke tingkat Grandmaster. Dengan itu, meskipun ia belum bisa menandingi seorang Dewa Agung, ia pasti akan mampu dengan mudah mengalahkan para Dewa Agung. Klan Ji, dengan warisan mereka, adalah salah satu kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan besar manapun di 3000 dunia besar. Bahkan, mereka lebih kuat daripada banyak kekuatan tingkat Kaisar. Karena itu, Luo Xiu juga mengatur klan Dewa Perang untuk tinggal di dunia rahasia klan Ji. Bagi klan Ji, klan Dewa Perang bukanlah nama asing. Di masa lalu, kedua klan ini sama-sama berada di puncak kejayaan, tetapi akhirnya mereka berbagi nasib yang sama, mengalami kemunduran yang tragis. Namun, dengan keberadaan warisan klan Dewa Perang, mereka memiliki potensi untuk bangkit kembali dengan cepat jika diberikan cukup sumber daya. Kerjasama antara klan Ji dan klan Dewa Perang dapat menciptakan kekuatan besar yang tak tergoyahkan. Ning Hanyu, dengan bakat alaminya dalam hukum kehidupan, menjadi aset besar bagi klan Ji. Ketika Ji Xuankong mengetahui bahwa Ning Hanyu telah menyatu dengan batu abadi, ia langsung mengangkat Ning Hanyu sebagai murid utama dan melatihnya secara pribadi. Di sebuah tempat terpencil di dunia rahasia klan Ji, Luo Xiu memutuskan untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk berkultivasi. Ia tahu bahwa tingkat Kaisar Dewa sudah berada dalam jangkauan, dan ia memilih untuk tetap tenang karena bagi Luo Xiu, menembus batas tingkat Kaisar Dewa bukanlah masalah besar. Di dalam sebuah lembah, Luo Xiu duduk bersila, dikelilingi oleh tumpukan besar pil energi murni, sebagian besar adalah pemberian klan Ji. Selain itu, ia juga memiliki beberapa pil tingkat Dewa Agung yang dibuat langsung oleh Ji Xuankong, dengan kekuatan yang jauh melampaui pil yang pernah ia buat sendiri. Waktu berlalu tanpa terasa, Luo Xiu terus menyerap energi, mengumpulkan kekuatan dalam tubuhnya. Ketika energi dalam tubuh mencapai titik tertentu, perubahan kuantitas akan menghasilkan perubahan kualitas, menciptakan momen yang tepat untuk menembus batas. Dalam kultivasi, perbedaan kecil dalam tingkat ditentukan oleh jumlah energi dalam tubuh, sementara perbedaan besar dalam tingkat ditentukan oleh transformasi kualitas energi. Saat ini, Luo Xiu berada di tingkat 9 Raja Dewa, tetapi kualitas energi dalam tubuhnya sudah setara dengan Dewa Agung. Begitu ia menembus ke tingkat Kaisar Dewa, kualitas energinya akan setara dengan Dewa Agung.
Satu-satunya perbedaan hanyalah jumlah energi yang tidak sebanding dengan Dewa Agung yang sesungguhnya. Proses akumulasi energi adalah bagian paling membosankan dalam kultivasi. Bahkan dengan bantuan hukum waktu dari alam sari cahaya abadi, Luoxiu tetap membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk menyelesaikan akumulasi energi ini. Dalam alam sari cahaya abadi, waktu ini setara dengan lebih dari 20 tahun. Jika ini adalah kultivator biasa, proses yang sama akan membutuhkan puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Di jalan kultivasi, mereka yang ingin unggul harus memanfaatkan setiap keuntungan, bakat, sumber daya, teknik, dan keberuntungan. Hanya dengan mengumpulkan semua keunggulan ini seseorang dapat mempercepat proses pertumbuhan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi lebih cepat daripada yang lain. Boom! Ketika energinya mencapai puncaknya, Luoxiu melepaskan semua kekuatan itu tanpa ragu. Sebuah cahaya besar keluar dari puncak kepalanya, melesat ke langit seperti pilar yang menembus langit. Pada saat yang sama, seluruh dunia rahasia klan Ji mulai bergetar. Di atas langit, ruang terbelah, dan kekuatan surgawi yang dahsyat menyatu, membentuk awan bencana guntur besar dari hukuman langit. Ini adalah bencana guntur besar tingkat Kaisar Dewa Luoxiu. Bersambung.